Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu pertanyaan dari teman saya yang ya sudah agak tertarik kayaknya ya untuk membuat channel. Pertanyaan yang pertama, apakah membuat channel itu mudah atau susah? Yang kedua, konten apa yang harus dibuat? Itu ya dua pertanyaan. Nah, kebetulan kan saya juga masih pemula ya, cuma ya belajar ya kepada tutorial yang sudah besar, dan beliau-beliau ini memberikan tutorial kepada saya. Yang saya rasakan ya kalau membuat channel itu ya mudah kalau kita punya alatnya, ya punya HP gitu ya, punya HP, kemudian kita punya akun, ya tinggal daftar, itu mudah sekali. Nah, nanti akan dibahas. Untuk konten itu tergantung kita sukanya apa. Kalau teman-teman melihat ada konten memancing, berarti dia itu suka mancing, kemudian dijadikan konten. Ada yang suka masak nih, kalau laki-laki suka masak ya boleh jadikan konten masak. Ada yang suka beres-beres rumah, ada ya dia beres-beres rumah. Ada juga yang suka game apa tuh, gaming ya, maka ya dia jadikan konten juga game dia itu. Bahkan ada yang suka mereview barang baru atau alat-alat yang baru, maka dia review, ada berupa kamera gitu ya, atau alat-alat lain lah yang berhubungan dengan kegiatan dia. Ada yang jadi tutorial ya, tutorial apa gitu ya, ada tutorial cara memperbaiki kendaraan, tutorial cara memperbaiki HP, atau tutorial yang lain ya, yang ya sesuai dengan speknya atau kemampuan dia. Jadi kita kembalikan aja kepada kemampuan kita, dan juga jangan lupa kesempatan untuk membuat konten itu kapan. Karena kan ada sebagian orang yang nggak sempat buat konten, so dia hanya punya waktu yang mepet. Nah, kalau punya waktunya yang sedikit, yang mepet, ya gunakan aja. Kalau ada niat untuk menjadikan konten, ya mungkin itulah waktunya gitu ya. Jadi untuk ide konten memang banyak gitu ya, tapi jangan ikut-ikutan. Bahkan ada yang membuat konten itu ya kegiatan-kegiatan dia sehari-hari dalam bekerja. Ini salah satunya nih, saya punya teman satu lingkungan, tapi dia sudah lebih dulu buat konten. Jadi dia itu sebagai pekerja bengkel, dan setiap dia melakukan aktivitas, dia video, kemudian dia upload. Kalau ada barang bekas nih dari besi, dia buat barang yang lebih berguna. Nah, itu kan juga dijadikan konten oleh dia. Nah, kita bisa lihat nih jumlah subscribernya nih, tuh ya, 1000 lebih. Padahal kalau dilihat gitu ya videonya ya dia ya itulah. Jadi pokoknya ketika kita mau melakukan apapun, itu bisa jadikan konten. Yang suka petualang bisa, ada kan petualang, yang suka ke gunung, kan yang suka naik motor yang itu tuh yang ke gunung, itu juga bisa kan dijadikan konten. Karena ada juga ya teman-teman yang sukanya di motor itu ya, di motor
apa itu namanya, pokoknya itulah. Nah itu ya, jadi silahkan saja, konten itu kita buat sendiri. Jadi kita sekarang dibalik ya, dibalik cara berpikir kita. Kalau biasanya kita meng-share video itu di grup WA atau Facebook, itu kan kalau sudah di-share, di komen, udah selesai. Kadang dihapus, hilanglah video itu. Di Facebook juga sama gitu ya, di-share, komen, ya selesai gitu ya, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau teman-teman punya channel, punya video, lalu di-upload di channel kita, nanti sama, akan ada yang melihat gitu ya, akan ada yang komen, subscribe. Nah kalau itu terjadi, itu kan akan berlanjut, tidak hanya sampai di situ, kan berlanjut ya. Kalau di channel YouTube itu, kalau banyak yang suka ya nanti kan akan tampil iklan. Konon katanya kalau sudah tampil iklan itu kan itu sudah ada pemasukan ya buat yang punya YouTube, bukan kita ya, karena kan kita belum monet atau apa istilah, belum kerjasama dengan YouTube. Nanti kalau sudah 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, di situ baru kita mengajukan. Jadi kalau di channel itu ada tujuan yang akan kita capai gitu ya. Nah itu kawan-kawan ya, yang namanya konten itu ya buat saja gitu ya, sesuai dengan kita inginkan. Ya sesuai dengan keadaan kita. Apalagi bagi pemula nih seperti saya gitu ya, saya juga masih meraba-raba karena kegiatan saya ya lebih banyak di tempat, jadi saya harus kontennya itu yang mudah gitu ya. Coba kalau petualang kan nggak ada waktu, mancing apalagi saya memang nggak hobi gitu ya, bukan nggak suka, nggak hobi banget, karena waktunya kan harus benar-benar kita perhitungkan. Nah itu, jadi saya menginginkan ya, ini buat teman yang sudah tertarik buat channel, ayolah buat, supaya kita bisa sama-sama, kemudian bisa bekerja sama gitu ya, kemudian bisa nanti bagi-bagi pengalaman, karena kalau sendiri kurang seru gitu ya. Dan positifnya kita banyak teman, karena di channel YouTube pun kan ada komen. Nah, saya bisa bertemu dengan orang Blitar, bertemu dengan Sumatera pedalaman gitu ya. Ya itu syaratnya kita tonton channel dia, kemudian setelah selesai baru subscribe, di like, di komen. Nah itulah, pasti banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Kemudian positif yang lainnya ya, yang kita miliki, HP yang kita miliki kan bukan hanya untuk dinikmati saja gitu ya, tapi juga bisa menghasilkan suatu saat nanti ya, kalau sudah tercapai segala syarat yang diharuskan oleh pihak YouTube. Sekian penjelasan dari saya ya, mudah-mudahan tidak begitu dipahami tapi nanti akan bertanya gitu ya, akan bertanya, akan berkomentar ya, nanti kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.